Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulenoha Iksan dengan NPM akhir 2136 dari kelas C. Mohon izin, Bapak, di saya di sini akan mempresentasikan hasil best project saya yang berjudul Analisis Proses Produksi Komponen Intercooler. Oke, pengertian. Intercooler adalah komponen yang bertugas untuk mendinginkan udara panas yang dihasilkan oleh turbocharger sebelum udara tersebut dialirkan ke ruang bakar mesin. Turbo menghasilkan udara panas karena proses kompresi yang terjadi di dalamnya. Udara panas memiliki kepadatan yang lebih rendah dibandingkan udara dingin, sehingga jumlah oksigen yang terkandung dalam udara panas juga lebih sedikit. Padahal oksigen sangat diperlukan dalam proses pembakaran di ruang mesin. Oleh karena itu, intercooler digunakan untuk mendinginkan udara tersebut sehingga meningkatkan kepadatan oksigen yang masuk ke ruang bakar. Dengan demikian, proses pembakaran menjadi lebih efisien dan tenaga yang dihasilkan oleh mesin pun meningkat. Fungsi utama dari turbo intercooler adalah untuk menurunkan suhu udara yang dihasilkan oleh turbo sebelum udara tersebut masuk ke ruang bakar mesin. Dengan mendinginkan udara panas, intercooler memungkinkan lebih banyak oksigen untuk masuk ke dalam ruang bakar, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi pembakaran dan performa mesin. Udara yang lebih dingin dan padat memungkinkan campuran udara udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar lebih optimal, yang berdampak langsung pada peningkatan tenaga yang dihasilkan oleh mesin. Bagian-bagian pada intercooler. Intercooler memiliki beberapa komponen di dalamnya. Komponen tersebut berfungsi untuk membantu mendinginkan udara panas yang dihasilkan oleh turbocharger pada mobil. Komponen-komponen tersebut antara lain yang pertama adalah bodi utama intercooler, yang kedua ada sirip-sirip pada intercooler. Sifat-sifat yang dibutuhkan bodi intercooler. Sifat-sifat yang dibutuhkan bodi intercooler yang pertama itu ada efisiensi pendinginan yang tinggi, ringan dan kompak, ketahanan terhadap tekanan dan temperatur yang tinggi, keempat durabilitas dan ketahanan korosi, selanjutnya aliran udara yang lancar, desain yang efisien dalam pembuangan panas, dan yang terakhir ada pemasangan yang mudah. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan bodi intercooler. Bahan yang pertama itu ada aluminium, kemudian tembaga, selanjutnya stainless steel baja tahan karat, yang keempat logam campuran, bisa untuk silikon, untuk selang dan sambungan, terus plastik reinforced dalam beberapa kasus. Jadi untuk plastik reinforced ini tidak menjadi komponen utama dikarenakan komponen utama kebanyakan masih di aluminiumnya sendiri. Seperti itu. Untuk proses pembuatan body intercooler, yang pertama harus dilakukan adalah desain dan perencanaan. Yang kedua, pembuatan komponen utama. Komponen utama antara lain core intercooler. Itu adalah bagian utama intercooler yang berfungsi untuk mentransfer panas. Yang kedua ada end tanks atau tangki penutup. Tangki penutup dibuat dengan metode pengecoran atau pembentukan logam. Terus ada pipa sambungan. Pipa ini biasanya menggunakan material logam atau silikon. Yang ketiga itu proses pembuatan dan pengelasan. Eh, pembuatan Proses pembuatan bisa dilakukan dengan cara pengepresan di bagian intercooler untuk membentuk eh, bodi intercooler dan untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Yang selanjutnya ada pengelasan. Yang terakhir itu ada penyelesaian dan penghalusan. Untuk yang nomor 4 sendiri adalah uji kualitas dan pengujian teknis. Pengujian yang dilakukan itu antara lain ada pengujian kebocoran, terus ada pengujian performa,
Terus yang terakhir itu adalah penyelesaian akhir, yaitu finishing. Finishing di bagian intercooler akan dibersihkan, dicat atau dilapisi untuk melindunginya dari korosi dan kerusakan lingkungan. Setelah itu ada pemasangan. Pemasangannya itu eh, di kendaraan atau biasanya itu di kendaraan di yang berbasis diesel seperti itu Pak, seperti mobil Kijang atau mobil Jeep seperti itu Pak, yang berbasis diesel. Analisis pada sirip intercooler. Sirip pada intercooler adalah elemen struktural berbentuk lembaran logam tipis yang ditempatkan di antara pipa-pipa intercooler. Fungsinya adalah untuk meningkatkan efisiensi pendingin udara. Sifat-sifat yang dibutuhkan sirip pada intercooler adalah konduktivitas termal tinggi, ketahanan terhadap korosi, luas permukaan yang tinggi, eh, fleksibilitas dalam penyesuaian desain. Yang terakhir itu adalah ringan. Proses pembuatan sirip pada intercooler itu yang pertama pemilihan material. Material yang umum digunakan untuk sirip intercooler adalah aluminium, tembaga, dan kuningan karena sifat konduktivitas termalnya yang tinggi dan ketahanan terhadap korosi. Pemilihan material juga berguna pada aplikasi kebutuhan performa intercooler. Misalnya untuk aplikasi otomotif, material yang ringan dan tahan lemas seperti aluminium lebih disukai. Yang kedua, itu ada pembentukan atau pelapisan atau stamping. Stamping adalah salah satu metode utama untuk membentuk sirip intercooler. Proses ini melibatkan penggunaan mesin press yang kuat untuk menekan lembaran logam datar menjadi bentuk sirip yang diinginkan. Sirip dapat memiliki desain yang berbeda-beda, seperti sirip bergelombang atau sirip dengan bentuk persegi panjang untuk meningkatkan area permukaan dan efisien pendinginan. Dalam proses ini, lembaran logam dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian diberikan tekanan untuk membentuk sirip-sirip tersebut dengan ketebalan dan ukuran yang presisi. Gitu, Pak. Yang ketiga, pemotongan dan pengukiran. Setelah lembaran logam dibentuk menjadi sirip, langkah berikutnya adalah pemotongan untuk menyesuaikan ukuran sirip dengan kebutuhan desain intercooler yang diinginkan. Pengukiran atau pemrograman juga digunakan untuk menambahkan pola tertentu atau menandai sirip untuk pemasangan yang lebih mudah. Selanjutnya adalah proses anodasi untuk aluminium. Anodasi adalah proses elektrokimia yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan korosi dan ketahanan terhadap panas pada sirip aluminium. Dalam proses ini, permukaan aluminium dikenakan arus listrik yang membentuk lapisan oksida pelindung yang sangat keras dan tahan lama. Anodasi, anodisasi juga memberikan lapisan pelindung yang meningkatkan ketahanan terhadap lingkungan yang keras seperti kelembapan atau air laut. Yang kelima, proses sambungan dengan pipa atau tube sirip-sirip yang telah dibentuk kemudian disatukan dengan pipa intercooler yang berfungsi untuk mengalirkan udara panas. Soldering, brazing atau pengelasan adalah teknik yang digunakan untuk menyatukan sirip dengan pipa intercooler. Metode brazing atau penyambungan dengan logam pengisi sering digunakan untuk menyatukan sirip pipa secara permanen karena dapat menghasilkan sambungan yang kuat dan tahan lama. Yang terakhir itu proses penyelesaian atau finishing. Setelah sirip disatukan dengan pipa, intercooler dapat menjalani proses finishing untuk memastikan kebersihan dan kualitas permukaan. Proses burring digunakan untuk menghilangkan tepi tajam atau sisa-sisa pemotongan, sedangkan pembersihan digunakan untuk menghilangkan kotoran atau debu yang mungkin mengganggu efisiensi perpindahan panas. Ini untuk gambar komponen intercooler sendiri ada job sheet intercooler, yang kedua ada sirip-sirip pada intercooler, yang ketiga itu ada body intercooler yang telah disatukan dengan sirip intercooler. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin itu dulu dari saya. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.